Selamat malam, perkenalkan saya Christophin Karaen, NIM 2002-4008 dari kelas 4TI1. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai percabangan dan perulangan yang telah dijelaskan oleh dosen saya, Mner Harson Kapo, ST, MM, MT pada mata kuliah pemrograman web. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu materi mengenai percabangan pada JavaScript. Yang pertama, percabangan if. Percabangan if adalah percabangan yang hanya memiliki satu kondisi yang bernilai benar. Contohnya di sini kita memiliki variabel yang bernama total belanja yang nanti akan ditampilkan menggunakan dialog prompt dengan kalimat total belanja dan nilai awal adalah 0. Lalu di sini kita memiliki kondisi dan pernyataan di mana jika total belanja lebih dari 100 maka akan ditampilkan statement atau pernyataan selamat Anda mendapat hadiah dan terima kasih sudah datang berbelanja. Jika tidak memenuhi kondisi di dalam sini atau kurang dari 100.000 maka statement yang akan ditampilkan hanya terima kasih sudah datang berbelanja. Jadi jika kita mengisi total belanja di sini senilai misalnya 160.000 maka statement yang akan dijalankan yaitu selamat Anda mendapat hadiah dan juga terima kasih sudah datang berbelanja. Tapi jika total belanjanya kurang dari 100.000 maka statement yang akan ditampilkan hanya terima kasih sudah datang berbelanja. Kemudian ada percabangan if else, yaitu percabangan yang memiliki dua kondisi berbeda. Yang pertama kondisi bernilai benar dan else di sini untuk mengisi pernyataan jika kondisi tersebut bernilai salah. Jadi contohnya yaitu di sini ada variabel yang bernama pass. Kemudian kita akan tampilkan menggunakan dialog prompt seperti biasa. Lalu jika kondisi di dalam sini yaitu pass sama dengan copy, maka jika kondisi di dalam sini bernilai benar, maka akan ditampilkan statement atau pernyataan selamat datang. Tetapi jika kondisinya di sini salah atau kata sandi yang kita isi bukan copy, maka pernyataan yang akan dijalankan kata sandi salah, coba lagi. Kita lihat hasilnya. Jadi misalnya jika kata sandinya sama ya, copy, maka statement yang akan dijalankan selamat datang dan juga terima kasih sudah menggunakan aplikasi ini. Tetapi jika kondisinya salah, misalnya T, maka yang akan ditampilkan pada blok yang berada di dalam else yaitu kata sandi salah, coba lagi, dan juga terima kasih sudah menggunakan aplikasi ini. Berikut adalah percabangan if else if, yaitu percabangan yang memiliki lebih dari dua blok pilihan atau dua kondisi. Jadi jika tadi if else hanya ada dua kondisi, lalu jika kita ingin membuat suatu percabangan, misalnya seperti pada contoh di sini, kita memiliki kondisi lebih dari dua, di mana untuk menampilkan jika nilai tersebut lebih dari 90 ataupun 80, 70, 60, maka grade yang akan ditampilkan pun berbeda-beda. Jadi
Contohnya misalnya saya mengisi nilai saya 95, nilai akhir di sini 95, maka yang akan ditampilkan grade Anda adalah A. Tetapi misalnya jika saya ingin menampilkan 16, maka grade Anda adalah F. Selanjutnya adalah percabangan switch case. Percabangan switch case adalah percabangan yang memiliki beberapa pilihan, di mana jika kita memilih satu di antara pilihan-pilihan tersebut, maka hanya satu blok yang akan dijalankan. Jadi misalnya pada contoh ini kita disuruh untuk memilih angka dari 1 sampai 5 untuk mendapatkan hadiah. Jadi misalnya jika saya memilih angka 3, maka kondisi yang akan dijalankan hanya pada case 3 ini dengan hadiahnya adalah stiker. Lalu break di sini berfungsi sebagai pembatas untuk menghentikan program jika program tersebut sudah selesai dijalankan atau sudah bernilai benar. Lalu ada percabangan if else di sini untuk menampilkan jika pilihan yang kita pilih di sini, maka akan timbul pernyataan congrats, kamu mendapat hadiah. Tetapi jika angka yang kita pilih tidak termasuk, jadi misalnya kita pilih 6, maka langsung akan timbul pernyataan Anda salah dan kamu gagal dapat hadiah. Kita lihat contohnya seperti ini. Jadi misalnya saya pilih angka 5, maka pernyataan atau statement yang akan dijalankan adalah congrats, kamu mendapat uang Rp50.000. Tetapi jika saya memasukkan angka misalnya 9, yang berarti tidak termasuk pada percabangan ini atau case yang ada di dalam sini, maka hasilnya adalah Anda salah pilih dan statement yang kedua, kamu gagal dapat hadiah. Berikut percabangan ternary. Seperti yang kita tahu, percabangan ternary memiliki 3 bagian, yaitu bagian paling kiri, ya ini adalah bagian kondisi, lalu bagian yang di tengah yaitu pernyataan jika kondisi itu bernilai benar, lalu bagian yang paling kanan atau yang paling terakhir adalah bagian yang salah, bagian jika kondisi tersebut bernilai salah. Jadi di sini contohnya kita memiliki variabel yang bernama JWB untuk menampilkan kalimat apakah Jakarta ibu kota Indonesia dengan menggunakan dialog prompt. Lalu ini adalah percabangan yang menggunakan operasi ternary, di mana jika jawaban tersebut sama dengan iya, maka akan ditampilkan pernyataan benar. Tetapi jika kita menjawabnya selain dari iya, tidak sama dengan iya, maka yang akan ditampilkan adalah salah. Fungsi dari to uppercase ini untuk mengubah teks string kita yang tadinya huruf kecil menjadi huruf besar atau huruf kapital. Jadi contohnya seperti ini. Apakah Jakarta ibu kota Indonesia? Jika saya
jawab iya, maka yang akan ditampilkan jawaban Anda adalah benar. Tapi jika saya pilih cancel atau saya jawab yang lain, misalnya bukan, berarti jawaban Anda adalah salah. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi perulangan dari JavaScript. Pada JavaScript terdapat 5 macam bentuk perulangan. Yang pertama, perulangan for. Perulangan for termasuk ke dalam perulangan counted loop karena kita sudah menentukan atau sudah mengetahui sampai berapa kali dia akan mengulang. Pada contoh di sini ada variabel i, di mana perulangan dimulai dari i sama dengan 0, lalu batas perulangannya i kurang dari 10, dan ini adalah operator increment, yaitu setiap perulangan i dijumlahkan dengan 1, maka hasilnya akan seperti ini. Lalu bagaimana jika kita ingin perulangannya sampai ke 10? Kita tinggal mengganti operator pembanding ini menjadi operator kurang dari sama dengan, maka perulangannya akan sampai ke 10. Kita juga bisa menghitung mundur dengan cara kita mengganti hitungan awalnya yang tadinya i sama dengan 10, dia menjadi misalnya i sama dengan 20, lalu kita ubah juga batasannya. Kalau kita mulai dari 20 berarti kita hitung mundur jadi i, misalnya i lebih dari 0, lalu operator increment ini kita ubah menjadi decrement, atau setiap perulangan i akan dikurangi 1, akan dikurang dengan angka 1, dengan 1, maka hasilnya seperti ini. Berikut ada perulangan while. Perulangan while di JavaScript termasuk ke dalam perulangan uncounted loop. Tetapi pada contoh ini, perulangan while dapat menjadi perulangan counted loop dengan memberikan counter di dalam perulangannya. Contohnya di sini ada variabel ulang dengan variabel counter, di mana jika kondisi perulangan tidak terpenuhi, maka dia tidak akan dijalankan. Contohnya akan seperti ini. Jika saya klik cancel, maka perulangan sudah dilakukan sebanyak 0 kali. Dan kalau saya tekan OK, berarti ada kondisi perulangan yang dilakukan, maka hasilnya perulangan sudah dilakukan sebanyak 3 kali. Selanjutnya ada perulangan do while. Perulangan do while hampir mirip dengan perulangan while, bedanya perulangan ini akan melakukan perulangan sebanyak 1 kali dulu, baru dia akan cek apakah kondisi tersebut sudah bernilai benar atau salah. Contohnya seperti ini. Jadi saat kita klik cancel, perulangan sudah dilakukan sebanyak 1 kali. Artinya dia sudah melakukan perulangan dulu 1 kali, baru dia mengecek apakah kondisinya sudah benar atau
belum. Jadi kalau tadi di while saat kita tekan cancel, perulangan sudah dilakukan sebanyak 0 kali. Artinya dia tidak akan menjalankan kondisi tersebut apabila kondisi tersebut dinilai salah. Sedangkan do while dia akan menjalankan dulu perulangannya sebanyak 1 kali, baru dia akan mengecek apakah kondisi tersebut sudah benar atau salah. Lalu perulangan sudah dilakukan sebanyak 5 kali. Selanjutnya, contoh perulangan for each di JavaScript. Perulangan ini termasuk ke dalam perulangan counted loop, dan perulangan for each biasanya digunakan untuk mencetak item di dalam array. Untuk menggunakan perulangan for each ini kita bisa menggunakan 2 cara. Yang pertama menggunakan operator in, dan yang kedua menggunakan metode dari for each. Dan contohnya seperti ini. Jadi jika kita menggunakan operator in, maka tampilannya akan seperti ini. Jadi ada array dan ada item. Jadi ada item di dalam array. Lalu jika kita menggunakan metode for each, tampilannya akan seperti ini. Berikutnya adalah perulangan dengan metode repeat. Perulangan ini termasuk ke dalam perulangan counted loop, dan juga perulangan ini dikhususkan untuk mengulang sebuah teks atau tipe data string. Jadi misalnya di sini ada variabel i dengan nilai awal adalah 0, lalu batasannya sampai dengan 16. Lalu di setiap perulangan i akan dijumlahkan dengan 1. Lalu ini adalah metode repeat-nya sebanyak 16 kali. Dan hasilnya akan seperti ini. Jadi ulangi kalimat ini sebanyak 16 kali. Dan yang terakhir adalah perulangan bersarang atau nested. Sama seperti pada percabangan nested, pada perulangan nested ini ada perulangan for di dalam perulangan. Jadi contohnya ini, perulangan yang pertama menggunakan variabel i sebagai counter, dan perulangan kedua adalah menggunakan variabel j sebagai counter. Dan ini adalah pernyataan atau statement yang akan dikeluarkan. Hasilnya sampai ke 9. Perulangan ke 9,9. Jadi itulah pembahasan mengenai materi percabangan dan perulangan dalam mata kuliah pemrograman web. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Sekian dan terima kasih.